dari beliau dulu ditanyain sama Pak Hakim, habis itu gantian aku sama mediator, habis itu gantian aku. Nah tadi sih sama aku hanya menceritakan kronologisnya, dan akhirnya pada saat kita masuk lagi udah ditentukan sama pihak mediator untuk bertemu di tanggal berapa? 16 Agustus. Tapi agak ada yang rancu sih tadi, begitu mau keluar tiba-tiba beliau menanyakan sesuatu yang menurut saya agak-agak di luar konteks, yang maksudnya harusnya udah ditanyakan pas kita duduk, ya pas berdiri ya akhirnya tuh sampai beliau bilang kayaknya nggak jadi mediasi deh Pak, sidang aja gitu. Ya kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti aja sih, maksudnya saya juga bingung maksudnya apa ya, Pak maksudnya. Yang jelas klien saya orang yang taat azas dan pasti akan mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku di PN Tangerang. Kira seperti itu ya. Yang beratnya sih mungkin adalah kayak selama ini kan kita memang jarang ngomong ya, karena menurut aku kalau udah masuk ke ranah pengadilan itu ya biar saja kita mengikuti proses hukum yang ada. Karena kalau nanti saya terlalu banyak bicara malah jadi kemana-mana, karena saya juga melihat dari tuntutannya beliau tuntutannya beliau, apa gugatannya dengan apa yang dibicarakan di media berbeda gitu kok. Aku maunya ya apa yang digugat itu aja sebenarnya yang harusnya dibahas. Pertama yang mungkin memberatkan saya adalah masalah saya membatalkan kontrak. Itu kayaknya sadis banget ya, membatalkan kontrak. Setelah bekerja sama beliau, setelah sampai hari ini saya bekerja sama tuh sama orang banyak banget, dan semua kontrak saya memang setahun. Kalau setahun kita memang cocok dan bagus, kita pasti lanjut lagi. Saya sih bukan berpikir berhasil mediasi apa enggaknya, semua namanya sidang, kenapa ada mediasi? Berarti kan maunya mengupayakan ada yang terbaik. Tapi kalau proposal nanti yang saya kasih dan beliau kasih ternyata mungkin tidak match, ya pasti kan akan lanjut ke sidang. Mediasi itu supaya gini loh, disuruh menurunkan ego, disuruh walaupun gak merasa salah, yuk daripada panjang kita ngobrolin gitu. Tapi kalau ternyata dalam proses mediasi memang ternyata tidak ada kecocokan, ya memang harus lanjut. Sejauh ini kita belum agenda. Karena gini Mas Maaf, ini harus saya ralat sedikit juga bahwa beliau sering mengatakan sudah berkali-kali ke saya, tapi dari saya tidak ada itikat baik gitu ya. Insya Allah kalau saya masih nggak salah ingatan, selama hampir tahun setengah ini ya, 2 tahun ini tidak pernah ada telepon, WA, dan beliau tahu sekali saya tinggal di mana, rumah saya di mana, tahu banget, tapi nggak ada ke rumah, hanya ke rumah selama kita kerjasama, dan sesaat setelah kerjasama selesai, beliau ada ke rumah 1-2 kalian, itu saya lupa, hanya itu aja. Setelah itu sampai hari ini saya terima gugatan. Tidak ada komunikasi, mungkin komunikasi ke manajemen ada, tapi ke saya, nomor saya ada, dua-duanya, nomor Mas Anang ada, saya pun punya nomor mereka berdua. Jadi kalau memang mau langsung bertanya atau memang mau silaturahmi sebenarnya bisa langsung ke handphone dan ke rumah, karena saya nggak pindah rumah kan, masih memang di Cinere juga. Jadi agak kaget kalau misalnya dibilang berkali-kali ngajak ketemuan, sayanya nggak susah. Nah itu agak, ya silakan dibuktikan tanggal dan harinya kapan ngajak saya ketemuan itu aja. Dan ya yang terbaik ya. Siapa sih Mas yang mau Ribut-ribut? Kalau makanya saya bilangnya maksudnya mau ngajak ketemu nggak bisa atau apa. Kalau saya diajak ketemu atau dia ke rumah, saya nggak pernah bakalan nyuruh usir orang untuk pergi loh. Saya pasti ayo masuk ngobrol gitu, atau nelfon aja. Mbak begini-gini, saya pasti akan welcome gitu. Tapi kan memang tidak ada ke saya ataupun ke suami saya. Jadi kalau tiba-tiba langsung menyelesaikan di pengadilan, ya kan ini sudah di luar kuasa saya gitu. Tapi ya harus saya hadapin gitu. Namanya resiko pekerjaan gitu kan. Tapi alhamdulillah saya tuh berpartner dengan hampir 10 orang, 10 kerjaan. Kita pasti ada masalah, clash pasti ada, namanya kerjasama. Tapi semua bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya namanya ada banyak kepala kan gitu. Baru ini yang saya kaget sampai ke pengadilan. Mediasi tadi sudah ya dipertemukan antara kedua belah pihak. Jadi nanti kita tinggal akan buat proposal nanti yang dimana itu disetujui atau enggak untuk tergugatnya, nominalnya seperti itu.
Jadi nanti 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi tanggal 16. Ya. Dengan agenda apa? Dengan agenda yang sama, yaitu masih mediasi, tapi nanti kita sudah bawa proposal untuk negosiasi. Nah, kalau proposalnya itu kita ada titik temu, mereka setuju, berarti mediasi berhasil. Kalau tidak, berarti tetap lanjut di persidangan. Apa tadi Untuk pembacaan gugatan dan yang dibahas tadi sih santai ya, karena kan mediasi. Jadi itu pertama penggugatnya dulu ditanya sendiri ya oleh hakim mediasi, kemudian tergugatnya sendiri dulu, baru kita bertemu. Tentang apa? Tadi tentang maksudnya permasalahannya tuh sebenarnya seperti apa, dari hati ke hati ya. Karena kan harus dari kedua belah pihak. Pihak saya dulu penggugatnya dengan hakim mediasi, kemudian baru pihak tergugatnya dengan hakim mediasi, baru kita pertemukan. Korporat, maksudnya hakim pasti akan, ini kan hakim mediasi ya, hakim mediasi pasti akan merujuk pada kita supaya untuk tetap damai ya, tidak melanjutkan ke persidangan gitu. Jadi diharapkan oleh hakim mediasi biar kita damai gitu, berhasil mediasinya. Tapi kita lihat nanti, jadi kita kan harus negosiasi dulu gitu, bagaimana selanjutnya. Tapi ini bisa disebut gagal nggak mediasi? Masih belum. Oh, masih belum. berlanjut. Ya, masih berlanjut minggu depan mediasinya. Nanti 2 minggu lagi ditentukan itu berhasil atau enggak. Oh. Kenapa? Iya, seperti apa nih? Ini buktinya kan datang. Aku bilang yang sabar, ikutin aturan tata tertibnya yang benar. Jangan bicara di luar konteks. Nah, itu paling penting. Bicara gugatan aja. Jangan di luar konteks, harus tenang, Iya. jangan gugup. Ya semua pasti bisa berjalan. Dan berdoa. Malah karena Nafa temen ya, dan dia baik banget, dia sampai WA aku. Terus aku bilang sama dia, aduh aku minta maaf sebagai tantenya, memang itu di luar kendali aku untuk mengerem, dan apa yang dia lakukan tuh aku nggak bisa membatasi kan. Dan aku juga ada WA milennya, aku bilang janganlah kayak gitu, jangan mau diprovokasi orang, jangan mau dikerjain yang begini-gini, kamu jaga diri baik-baik. Ini kamu masih untung, ini teman aku, kalau enggak Nafa pasti bisa nggak terima dan melakukan hal yang lain yang lebih gitu loh. Jadi aku cuma pesan itu doang. Nah, dia minta maaf, aku bilang ya lain kali maksudnya jaga diri yang baik lah, jangan macam-macam. Ngapain sih kita nulis ngomong yang nggak penting gitu, ngomong yang di luar ini kan males lah gitu ya. Aku nggak enak sama Nafa. Untungnya Nafa mengerti, dia juga aku ngerti share posisi kamu, cuma aku udah langsung ke dia aja, jadi dia langsung ini, dia ngerti lah bahwa mungkin Milan kan udah maksudnya tidak dalam pengawasan. Nah itu kemarin gara-gara komunikasinya kalau kumpul keluarga ada, tapi kalau ngomongin ini pas masalah itu aku WA. Tapi jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.